agenda kita bisa berkumpul di ruangan kelas 5 yang kita cintai ini. Sholawat beserta salam tak lupa kita sanjung tinggi dan arwah junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Leri Safrita SPD untuk selaku kepala sekolah di SDN 36 Cengkeh. Yang terhormat para jajaran Dewan Guru beserta staf tata usaha. Yang terhormat teman-teman tim kampus Madan dan yang kami sayangi Ananda sekalian. Akan bersosialisasikan mengenai 3 dosa pendidikan. Nah, ada yang tahu apa aja 3 dosa pendidikan? Tahu apa aja? Wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan mengenai namanya perhimpunan atau pembulian. Ada yang tahu nggak apa itu perhimpunan atau pembulian? Tahu? Nah, perundungan itu adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata dan di dunia maya. Nah, perundungan ini bisa membuat seseorang tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Nah, perundungan ini dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Biasanya perundungan ini terjadi di tempat seperti di rumah, sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Pertama adanya korban, yang kedua adanya perilaku, dan yang ketiga adanya saksi. Nah, korban ini biasanya itu cenderung anak-anak ya kayak biasa bisa disebut kayak culun atau introvert, ataupun fisiknya bisa berbeda dari kita. Jadi manusia biasanya kayak ada kekurangan. Nah, itu biasanya akan menjadi korban pembulian. Kedua ada pelaku. Ciri-ciri pelaku ini biasanya dia tuh cenderung merasa lebih kuat atau lebih cerdas daripada lawannya. Kau nggak tahu. Sifatnya mungkin bisa temperamen dan itu kurang empati kepada sesama. Dampak perundungan atau pembulian pada korban. Yang pertama yaitu kesakitan fisik atau dan psikologis. Itu kayaknya bisa jadi kayak kena mental, trauma, merasa serba salah gitu. Kemudian dia kalau misalnya dia mengalami perundungan di sekolah, dia akan takut pergi ke sekolah. Dan biasanya itu dia akan menghasilkan diri dari teman-teman yang lain. Bahkan yang lebih parah di situ korbannya akan timbul keinginan untuk bunuh diri ataupun mengalami gangguan jiwa. Kemudian ataupun upaya yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu mengembangkan budaya relasi atau pertemanan yang positif. Yang kedua, ikut serta membuat dan menegakkan aturan sekolah terkait pencegahan bullying. Dan yang ketiga, ikut membantu teman yang menjadi korban. Di sini kita tidak diam aja ketika kita melihat teman kita itu menjadi korban dari bullying. Kemudian yaitu stop bullying. Selanjutnya saling mendukung satu sama lain, jangan saling mengejek. Dan selanjutnya memahami dan menerima perbedaan dari individu dan lingkungan sebaya. Dan yang terakhir yaitu merangkul teman yang menjadi korban bullying. Dari kekerasan seksual. Ada yang tahu apa itu kekerasan seksual? Ada yang tahu apa itu kekerasan seksual? Atau contohnya? Ada yang tahu contoh kekerasan seksual? Angkat
contohnya? Itu bullying. Apa? Itu bullying. Jadi kekerasan seksual itu adalah ketika seseorang menyentuh tubuh seseorang lain di bagian yang tidak boleh disentuh atau melakukan hal yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau takut. Nah, kekerasan seksual ini bukan serta-merta mengenai kontak fisik, ada juga yang mengenai non fisik. Apa itu non fisik? Cewek. Terus ada laki-laki bilang, thank you. Mau kemana tuh? Sini dong sama abang. Itu termasuk pelecehan verbal atau yang dari perkataan. Next. Nah, contoh-contoh kekerasan seksual itu berupa yang pertama sentuhan yang tidak pantas. Apa contohnya? Sentuhan yang tidak pantas. Misalnya nih, ada laki-laki yang menyentuh ya kemaluan atau bokong atau dada perempuan. Nah, itu termasuk sentuhan yang tidak pantas. Kemudian pelecehan melalui kata-kata. Nah, pelecehan melalui kata-kata tadi yang ibu sampaikan seperti ini tadi menggoda perempuan. Kemudian ancaman dan paksaan. Apa itu ancaman dan paksaan? Apa itu ancaman dan paksaan? Yang di belakang tahu apa itu ancaman dan paksaan? Siapa namanya yang di belakang? Siapa itu yang ngomong-ngomong di belakang? Siapa namanya itu? Tahu kamu? Apa itu ancaman dan paksaan? Tidak. Seseorang melakukan pemerkosaan, kemudian korbannya nanti dipaksa untuk melakukan hal tersebut dan kemudian diancam. Tidak boleh memberitahukan kepada orang tuanya atau keluarganya ataupun polisi. Nah, itu yang disebut dengan ancaman dan paksaan. Kemudian yang ketiga, perilaku mengejutkan atau menakutkan. Apa contohnya? Apa contoh perilaku yang mengejutkan atau menakutkan dalam kekerasan seksual? Nah, pernah lihat berita nggak? Namanya begal payudara. Nah, itu adalah tindakan perilaku mengejutkan dan menakutkan, yang mana nanti ada perempuan misalnya sedang jalan atau bawa motor, kemudian tiba-tiba laki-laki tersebut memegang payudara dia. Itu namanya begal payudara. Itu termasuk perilaku mengejutkan dan menakutkan. Kemudian ada yang tahu apa lagi contoh dari kekerasan seksual selain yang ibu sebutkan tadi? Itu perilaku lagi. Nah, yang kedua yaitu merasa malu dan bersalah. Apa maksudnya merasa malu dan bersalah? Nah, biasanya korban pelecehan seksual itu ketika sudah mengalami pelecehan seksual, dia akan merasa malu pada dirinya sendiri. Dia akan merasa bersalah kenapa dia bisa menjadi seperti itu. Misalnya dia hamil atau apa. Nah, dia akan merasa malu. Dia nggak mau sekolah lagi, nggak mau pulang rumah, nggak mau berbicara dengan orang tua, teman-teman atau warga sekitar. Kemudian perubahan dalam perilaku. Apa maksudnya perubahan dalam perilaku?